Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Budayanti yang akan kembali mengisi hari-hari kalian di Warung Budayanti. Pada saat ini, kita akan mencoba memberikan bocoran Donghua Renegade Immortal episode yang ke-112. Sebelum mulai, silakan seruput terlebih dahulu kopi kalian. Dan jika sudah, ayo tancap gas. Setelah Wang Lin memberi nama suku itu suku pemurnian jiwa, Wang Lin juga memberikan teknik klan iblis raksasa kepada Shisan. Lalu, tidak terasa saat ini sudah 2 tahun berlalu dalam sekejap. Dalam waktu 2 tahun ini, suku pemurnian jiwa berkembang pesat. Wilayah mereka meluas dari 20 km menjadi 150 km dengan anggota suku lebih dari 5.000 orang. Bahkan juga hampir semua suku kecil dalam radius 50.000 kilometer sudah mereka kalahkan dan menjadi anggota suku pemurnian jiwa. Sekarang hanya tersisa 2 suku besar dengan 10.000 anggota yang belum bisa mereka taklukkan. Selama 2 tahun ini Wang Lin hanya membantu 3 kali, setiap kali menghadapi lawan kuat dari suku musuh. Meskipun demikian, Wang Lin masih menjadi sosok yang tidak terkalahkan di dataran ini. Rencana Wang Lin di pedalaman hutan berhasil, karena dalam 4 tahun dia membangun suku pemurnian jiwa berisi lebih dari 5.000 orang. Dan semuanya menguasai mantra pemurnian jiwa. Mereka tidak kuat, namun jika ribuan fragmen jiwa dilepaskan bersamaan, maka kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Dalam wilayah radius 50.000 km kini, hanya tersisa 3 suku besar. Ouyang Hua sempat ingin menyerang, tapi Wang Lin melarang dan memerintahkan semua untuk fokus meningkatkan kultivasi, karena Wang Lin ingin pergi ke kota iblis kuno. Jadi, bagi suku pemurnian jiwa, perintah Wang Lin adalah mutlak dan tidak boleh dibantah. Di antara banyaknya anggota suku, semua mata tertuju pada Shisan yang awalnya sekarat, kini sudah kembali dan menjadi salah satu orang terkuat di suku pemurnian jiwa. Hal ini tidak lain berkat metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa yang diberikan Wang Lin. Tubuhnya menjadi sekeras besi, dan dia selalu berada di garis depan pertempuran. Setelah 4 tahun berlalu, kekuatan iblis Wang Lin sudah jauh lebih kuat. Kini dia sudah siap dan memutuskan pergi ke kota iblis kuno untuk mencari jabatan. Untuk menjaga komunikasi, dia membuat 2 transmisi suara. Satu di bawahnya, satu ditinggalkan di suku pemurnian jiwa. Ada juga Hu Pao, jenius langka dari suku kecil yang ditangkap Ouyang Hua dan dihilangkan ingatan dengan meminum sup penghapus ingatan. Dulu dia berada di 2 bintang energi spiritual iblis. Dalam 4 tahun, dia mencapai tahap kelima, memiliki 97 bendera jiwa dan 31 jiwa utama, hampir setara kultivator formasi inti. Karena bakatnya, Wang Lin memilih membawanya agar lebih mudah dikendalikan. Pagi itu, saat matahari terbit, Wang Lin melangkah keluar dari suku pemurnian jiwa. Di belakangnya, diikuti Hu Pao dan Shisan. Orang suku pemurnian jiwa berlutut serentak kepada Wang Lin, menganggapnya leluhur yang menjaga kestabilan suku. Sisi lain, Ouyang Hua juga tidak mau kalah dari Shisan. Kultivasinya melonjak pesat dalam 4 tahun terakhir. Dia juga berlutut dengan rasa hormat. Setelah itu, dia melangkah masuk ke formasi suku pemurnian jiwa. Lalu, Wang Lin memanggil binatang nyamuknya. Saat ini, kekuatannya sekuat tingkat puncak formasi jiwa tahap akhir, karena evolusinya dengan akar emas serta garis keturunannya. Dari ingatan dewa kuno Tusi, makhluk ini hidup berkelompok. Dia bisa menjadi pimpinan kawanan. Begitu muncul, dia meraung keras hingga membuat Shisan dan Hu Pao tidak mampu menahan tekanannya. Binatang itu lalu mendarat di sisi Wang Lin. Kemudian, Wang Lin tersenyum tipis, mengusapnya, lalu naik ke punggungnya. Lalu, dia memanggil Shisan dan Hu Pao untuk mengikutinya. Shisan melompat lebih dulu dan langsung diselimuti aura dingin yang menembus tubuhnya, membuatnya nyaris runtuh. Meski menggunakan teknik pemurnian tubuh, Hu Pao pun menyusul merasakan hal serupa, menyadari betapa menakutkan binatang yang dijinakan Wang Lin. Melihat keduanya bertahan, Wang Lin sangat puas. Dengan sekali perintah, nyamuk itu melesat secepat kilat. Tujuan mereka adalah kota iblis kuno berjarak 15 juta kilometer.
Wang Lin tidak terburu-buru, sehingga dia memilih menempuh perjalanan dengan nyamuk kesayangannya daripada menggunakan teleportasi besar. Saat nyamuk raksasa melesat di langit, setiap suku yang dilewati segera mengaktifkan formasi pertahanan. Dulu saat pertama kali masuk Tanah Roh Iblis, Wang Lin tidak memahami formasi maupun keberadaan suku-suku. Kini dengan pemahaman lebih, dia bisa melihat jelas banyaknya suku besar maupun kecil yang tersebar di bawah. Tatapannya dingin sembari berpikir lalu mengatakan, jika suku pemurnian jiwa bisa menyatukan semua suku ini, kekuatannya akan mengguncang seluruh Tanah Roh Iblis. Setelah 7 hari perjalanan, mereka tiba 50 km dari kota Iblis kuno, salah satu dari kota negara Iblis Langit. Mereka pun mendarat dan Wang Lin menyimpan binatang nyamuknya. Dengan skin barunya, Wang Lin melangkah masuk diikuti Xishan dan Hu Pao. Dalam waktu singkat, mereka sampai di depan gerbang utara kota Iblis kuno. Kota besar luas, ujungnya tidak terukur oleh pandangan. Meski demikian, bagi Wang Lin yang pernah melihat planet dan nebula, tentu saja ukurannya tidak berarti banyak. Dia masuk kota tanpa menyembunyikan aura spiritual celestialnya dengan tenang menghadapi penjaga yang berjaga di gerbang. Wang Lin tahu di dunia kultivasi, segalanya ditentukan oleh kekuatan. Bersikap terlalu rendah hanya akan memunculkan orang-orang sok keras. Antrian di gerbang kota Iblis kuno sangat panjang, jadi dia langsung melangkah masuk bersama Xishan dan Hu Pao. Kehadiran mereka segera menarik perhatian para penjaga gerbang. Kekuatan para tentara Iblis Jenderal sayap kiri hanya setara tahap pendirian yayasan. Tapi di mata mereka, Wang Lin hanyalah orang biasa tanpa aura iblis. Namun kehadiran Xishan dan Hu Pao yang memiliki energi iblis berada di peringkat 3 atau lebih tinggi, membuat mereka merasakan takut. Meski begitu, aturan tetap aturan. Seorang prajurit berbaju besi hitam maju dan mengacungkan tombak sambil memerintahkan Wang Lin untuk mundur. Belum sempat Wang Lin berbicara, namun Xishan sudah melangkah maju. Karena bagi dirinya, siapapun yang berani tidak menghormati Wang Lin adalah musuh. Tinju kerasnya menghantam seperti meteor, sedangkan prajurit itu hanya sempat mengangkat tombaknya untuk bertahan. Dentuman keras terdengar, tombak hancur, tubuhnya terpental mundur mengeluarkan seteguk darah. Jika dia tidak ditangkap rekan-rekannya, luka yang diderita akan jauh lebih parah. Bahkan para penjaga yang menahannya ikut gemetar dan pucat, serta terluka karena menanggung sebagian hantaman Xishan. Sementara itu, para penjaga dari dalam dan luar gerbang kota muncul dengan niat membunuh mengepung Wang Lin. Sebagian segera melapor kepada atasan dan menjadi tontonan besar. Wang Lin menatap pada Xishan dan mengatakan bahwa pukulannya sebelumnya salah. Meski sudah memakai kekuatan penuh, namun 40% masih hilang. Berarti kau belum menguasai pemurnian tubuh sepenuhnya, sehingga musuh tidak mati seketika. Mendengar ini, Xishan terkejut, dan Hu Pao yang menyaksikan itu merasa lega, karena Xishan tidak bertindak gegabah. Tidak lama, belasan prajurit iblis veteran menyerbu mereka. Wang Lin menoleh kepada Xishan lalu mengatakan, perhatikan baik-baik, pemurnian tubuh memang berbeda dari mantra, tapi keduanya memiliki kesamaan. Aku tidak menempuh jalan itu, namun pukulanku bisa memberi efek yang sama. Lalu dia mengayunkan tinjunya. Riak energi besar menyebar dari pukulannya. Tinjuan itu menghentikan serangan para prajurit lalu melempar mereka mundur hingga muntah darah. Dengan gerakan tangan, Wang Lin mengumpulkan darah itu menjadi bola, lalu melemparkannya ke arah dinding kota. Namun, tepat sebelum mengenai dinding kota, sebuah dengusan dingin terdengar. Sosok itu adalah sosok Yao Xisui. Para prajurit iblis segera berlutut memanggilnya Komandan Yao. Wang Lin juga mengenalinya. Wanita itu adalah orang yang pernah dilihatnya di luar laut roh iblis timur. Dia juga merupakan kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Dia menatap Wang Lin dengan dingin dan menyebut namanya. Wang Lin tersenyum tenang dan berkata, sepertinya beberapa orang di planet Yanyun tahu namaku. Yao Xisui menatap dingin pada Wang Lin lalu berkata, jadi kamu juga ada di negara iblis langit. Kalau tujuan kita sama, bertarung di sini tidak ada gunanya. Dia pun berbalik menuju kota. Wang Lin lalu mengikutinya bersama Xishan dan Hu Pao. Wanita itu tidak langsung menuju dalam kota, melainkan ke alun-alun tempat formasi teleportasi raksasa berada. Para prajurit iblis yang berjaga segera berlutut penuh hormat padanya. Di dalam formasi, Yao Xisui berkata dingin, ikut aku menemui jenderal sayap kiri, hanya dia yang berhak memberimu posisi di kota iblis kuno. Wang Lin mengangguk, lalu berpesan pada Xishan dan Hu Pao agar menunggu di kota. Lalu setelah itu mereka muncul di depan istana raksasa dengan patung setinggi langit yang memancarkan aura iblis dahsyat. Yao Xisui melangkah keluar dari formasi untuk melapor lalu berkata, Tuan Jenderal, orang itu sudah kubawa.
Tawa bergema dari dalam istana. Dari atas patung, sosok berjubah ungu melompat turun. Dia adalah Jenderal Iblis Yun Lihai. Dia menatap Wang Lin sambil berkata, "Jadi kau orang asing yang berani menyerang prajurit iblisku di luar dinding kota." Sementara itu, Wang Lin menyadari lawannya sangat kuat. Energi spiritual iblis di dalam tubuhnya tersembunyi rapat, namun jumlahnya mencapai ratusan ribu peringkat, hampir setara dengan kultivator ascended. Wang Lin tetap tenang dan berkata, "Benar." Mendengar perkataan Wang Lin, Jenderal Iblis Yun Lihai tertawa keras dan berkata, "Bagus, biarkan jenderal ini melihat kemampuanmu." Dia melangkah maju mengayunkan tinju. Pukulan itu melesat secepat kilat. Kekuatannya langsung menekan ke arah Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, dia menahannya dengan serangan jari kematian. Ketika teknik itu bertabrakan, tercipta ledakan keras. Tubuh Wang Lin terdorong mundur 3 langkah. Melihat itu, Jenderal Yun Lihai berkata, "Bagus, kamu menggunakan gravitasi untuk keuntunganmu. Dengan jari itu, kamu pantas menjadi penatua di bawahku." Wang Lin menjawabnya, "Aku tidak ingin posisi itu." Saat ini ekspresi Jenderal Yun Lihai terkejut lalu berkata, "Kau bahkan paham perbedaan negara roh iblis, posisi dalam dan luar tidak buruk. Namun kalau menginginkan posisi luar seperti komandan dengan pasukan di bawahmu, kau harus menunjukkan kekuatan sejatimu. Jadi barusan belum cukup." Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Silahkan lanjutkan." Mendengar perkataan Wang Lin, Yun Lihai segera menyerang dan melemparkan 10 pukulan. "Jika kamu bisa menahan pertempuran 10 niat keruntuhanku, kamu bisa menjadi komandan utama," teriaknya sambil melontarkan energi serangannya ke Wang Lin. Pertempuran 10 niat keruntuhan itu bukan hanya serangan fisik, melainkan kekosongan yang dipenuhi aura iblis dari 10 pukulan dengan niat membunuh yang dahsyat. Mantra langka bahkan di dunia kultivasi. Melihat serangan itu, mata Wang Lin menjadi tajam. Gas abu-abu bergerak di lengan kanannya. Seni pembantaian surgawi digunakan dan energi spiritual celestial di tubuhnya berubah menjadi energi iblis terkonsentrasi di jari telunjuknya. Saat ini dia bersiap untuk menghadapi serangan lalu. Dari 3 mantra pembunuhan ciptaan Situnan, Wang Lin sering memakai jari maut dan jari iblis. Tapi kekuatannya hanya cukup menekan kultivator transformasi jiwa. Di tangan Situnan, 2 jurus itu bisa mengancam kultivator ascenden. Mantra terakhir adalah mantra pembunuhan sejati, namun jari dunia bawah jauh lebih kuat. Teknik ini hampir setara mantra surgawi tingkat rendah dan mampu mengancam ascenden. Namun terlalu sering dipakai, bisa merusak hati Dao dan menyeret pemakainya ke jalan iblis. Karena itulah Wang Lin hanya pernah memakainya sekali saat melawan Chen Tao. Tujuan pertempuran 10 niat keruntuhan itu adalah pukulan penuh seorang jenderal iblis yang mampu menembus kehampaan dan membunuhnya dengan niatnya. Saat Wang Lin mengangkat telunjuk, energi iblis murni menyelimuti jarinya. Begitu jarinya menuju ke langit, keruntuhan pertama datang hingga bertabrakan dengan keruntuhan pertama. Kekuatan itu hanya mundur sebentar lalu kembali menyerang dengan 10 kali lipat kekuatan keruntuhan kedua. Serangan kedua datang lebih cepat, lebih ganas, menghantam dari segala arah. Jari iblis miliknya hanya mampu menahan runtuhan pertama, tidak yang kedua. Saat itu Wang Lin sadar, ini jelas bukan mantra untuk kultivator transformasi jiwa. Bahkan dari 10 ascendant, hanya 1 yang bisa menguasainya. Runtuhan kedua turun dengan kekuatan 10 kali lipat, membuat langit dalam radius 10.000 kaki gelap gulita. Wang Lin segera mengeluarkan seni pembantaian surgawi, memunculkan 2 gas abu-abu yang berputar menjadi pusaran lalu melepaskan niat membunuh dahsyat yang berhasil menekan balik kekuatan runtuhan kedua. Dengan raungan, 2 helai gas abu-abu menyatu menjadi pedang 7 inci di tangannya. Begitu pedang itu terbentuk, niat membunuh langsung menyelimuti tubuhnya. Jenderal sayap kiri Yun Lihai berkata, "Bagus, jarang ada yang berani menyerang di tengah 10 tujuan pertempuran. Lihat saja apakah kau bisa menembus 8 runtuhan berikutnya dan sampai padaku." Sedangkan di kejauhan, Yoshikue mengerutkan kening. 3 tahun lalu, dia sendiri pernah dikalahkan oleh mantra ini. Dia hampir tumbang di reruntuhan keempat dan hanya bertahan sampai ke reruntuhan kelima. Itu pun berkat mantra darah milik ayahnya. Namun pada akhirnya, dia tetap kalah di reruntuhan ke-8 meski kemudian diberi gelar komandan oleh sang jenderal. Dari 16 komandan yang ada, Yoshikue adalah salah satunya. Kini giliran Wang Lin dengan pedang abu-abu di tangannya dan aura pembantaian yang mencekam. Dia maju langsung menantang jenderal sayap kiri. Namun, jalan di depannya masih tersisa 8 keruntuhan. Keruntuhan ketiga 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Turun menekan Wang Lin dari segala arah. Wang Lin tidak mundur.
Dengan teriakan keras, dia mengayunkan pedang abu-abu untuk menerobosnya. Pedang pembantaian Wang Lin berhasil membelah keruntuhan ketiga, membuatnya maju langsung ke arah jenderal sayap kiri. Namun, seketika keruntuhan keempat turun, kekuatan 1000 kali lebih besar dari yang pertama. Langit berubah warna, pusaran di atas istana ikut bergetar dan pedang pembantaian Wang Lin hancur diterjang kekuatan itu. Dia sadar mustahil menahan dengan kekuatan sendiri. Gas abu-abu terlalu sedikit dan jari Dundia bawa sebagai kartu andalannya tidak mungkin dia keluarkan sembarangan di tanah roh iblis. Dengan tekad, dia melepas pedang abu-abu, mengubahnya kembali menjadi 2 gas abu-abu yang masuk ke tubuhnya, lalu membentuk 2 segel kehidupan sebagai perisai. Saat reruntuhan keempat benar-benar menghantam, Wang Lin merasakan sesuatu yang berbeda. Di balik kekuatan penghancur itu, tersimpan kekuatan keyakinan. Wang Lin merasakan kekuatan keyakinan dalam 10 niat pertempuran terbentuk dari tekad mereka yang gugur di medan perang. Dia sadar teknik itu bisa berkembang hingga ke reruntuhan ke-11. Jenderal sayap kiri sengaja menggunakannya untuk menyerap keyakinannya, sebab kekuatan 10 niat pertempuran berasal dari keyakinan. Semakin banyak membunuh, semakin kuat kekuatannya. Wang Lin segera menghancurkannya dengan tekadnya sendiri. Wang Lin terpental 1000 kaki. Simbol di dahinya menghilang hingga hanya tersisa setengah segel kehidupan yang terbentuk dari seni pembantaian surgawi. Jenderal sayap kiri Yun Lihai berkata bahwa Wang Lin sudah luar biasa mampu menahan keruntuhan keempat dengan kultivasinya yang hanya berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Namun tidak layak untuk posisi komandan, apalagi kepala komandan. Menurutnya, satu-satunya posisi yang pantas bagi Wang Lin hanyalah sebagai penatau. Namun, mata Wang Lin menjadi tajam. Dia mengerti bahwa 10 runtuh mewakili puncak hati Dao yang bisa menyatu dengan jiwa asal, lalu melahirkan keyakinan sejati. Itu adalah mantra keyakinan. Dengan pencerahan baru, dia melancarkan kembali jari iblis. Gerakan yang sama, tapi kali ini berbeda. Teknik jari iblis mampu mengguncang jenderal sayap kiri. Yao Sixue yang melihat dari jauh pun teringat peringatan ayahnya tentang Wang Lin. Sementara itu, aura iblis menyelimuti tubuh Wang Lin. Dia sadar, tanpa keyakinan semua mantranya hanyalah cangkang kosong. Kini dengan keyakinan, dia menunjuk ke langit. Langit seketika tertutup awan hitam pekat disertai lolongan hantu yang bergema dari dalamnya. Wang Lin mengaktifkan 1 jari iblis, energi spiritual iblis semakin kuat. Rambutnya memanjang hingga lutut. 6 tanda iblis muncul di dahinya dan aura ganas menyelimuti tubuhnya. Energi iblis meluas menjadi api hijau yang berputar. Segel kehidupan di balik 6 tanda iblis menyatu dengan Wang Lin. Lalu, dalam sekejap, segel yang sebelumnya hanya setengah berubah menjadi segel kehidupan yang lengkap mengelilingi seluruh tubuhnya. Wang Lin tertawa keras dengan aura tirani, lalu melangkah maju menghadapi jenderal sayap kiri. Sang jenderal terkejut menyebut Wang Lin orang pertama yang menembus 10 niat pertempuran miliknya. Kemudian Yun Lihai memanggil keruntuhan kelima. Wang Lin melangkah ke udara, mengarahkan jari iblis langsung pada jenderal. Keruntuhan kelima yang muncul tertahan oleh api iblis. Lalu dengan gemuruh keras, dia menerobosnya mendekat hingga hanya 100 kaki dari lawan. Segera setelah itu, keruntuhan ke-6 turun. Kekuatannya merobek ruang di antara mereka hingga penuh celah-celah kosong. Aura Wang Lin tetap dingin dan suram. Matanya dipenuhi niat membunuh. Dia tidak berhenti, terus maju dengan jarinya terulur. Saat cincin cahaya runtuhan menyentuh jarinya, Wang Lin dengan tenang berkata, "Transformasi iblis." Cahaya hitam menutupi seluruh tubuhnya hingga dia tampak seperti bayangan. Dengan langkahnya, dia menembus keruntuhan ke-6 dan menghancurkannya. Tentu saja, ekspresi Jenderal Yun Lihai akhirnya mengakui bahwa dia telah meremehkan Wang Lin. Dia memperingatkan, masih ada 4 keruntuhan tersisa. Namun Wang Lin menegaskan, kunci untuk melawan bukanlah kultivasi, melainkan keyakinan. Dia menyatukan keyakinannya dengan jari iblis hingga tampak memiliki jiwa sendiri. Menjadikan pertarungan ini sebagai benturan keyakinan, bukan kekuatan. Lalu, saat keruntuhan ke-7 datang, Wang Lin berteriak, "Beri jalan!" 2 kata itu saja sudah cukup untuk membuat runtuhan ke-7 hancur seketika. Tentu saja, ekspresi Jenderal Yun Lihai berubah drastis. Dia semula mengira Wang Lin akan terhenti di keruntuhan ke-4, bahkan setelah memperoleh pencerahan iblis.
Namun siapa sangka, saat Wang Lin memecahkan keruntuhan ketujuh hanya dengan keyakinan, barulah Yun Lihai sadar telah meremehkan Wang Lin. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, seseorang benar-benar menarik perhatiannya. Wang Lin mengerutkan kening. Meski telah berubah menjadi iblis dan dipenuhi cita-cita iblis, hati Daonya masih stabil. Namun dia tahu, jika terus melangkah, pengaruh iblis itu akan mengguncangkan hatinya. Ketika keruntuhan ke-8 dan ke-9 turun bersamaan, Wang Lin memilih mundur. Gerakannya begitu cepat hingga tubuhnya menghilang dan saat muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Jenderal sayap kiri terkejut, lalu tertawa keras. Kau tahu kapan harus maju dan mengerti membuat keputusan yang tepat. Bagus. Dengan sekali gerakan tangan, 10 keruntuhan pun lenyap dan kembali normal. Meskipun kau tidak menembus 10 runtuhanku, namun kekuatanmu sudah cukup untuk menjadi komandan. Aku Yun Lihai, Jenderal sayap kiri, memberimu posisi komandan kota iblis kuno beserta 10.000 pasukan iblis. Setelah itu, dia memberikan Wang Lin token hijau. Wang Lin menangkap token itu dengan wajah tenang, kemudian membungkuk dengan hormat, lalu berkata, "Terima kasih, Jenderal." Mendengarkan itu, dia pun mengatakan, "Beristirahatlah dulu di kota. 7 hari lagi, seseorang akan membawamu ke barakmu." Setelah itu, Yun Lihai pun pergi. Melihat semua itu, Yao Sihwe berniat bicara, namun Wang Lin tidak memberinya perhatian dan langsung berbalik pergi meninggalkan janda pirang Tobrut itu.